Salam sejahtera semuanya. Injil atau Evangelion adalah kabar gembira, kabar sukacita bagi seluruh alam semesta. Sahabat-sahabatku, beberapa hari terakhir ini, Injil yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi ayat yang makin dikenal oleh banyak orang di Indonesia ini. Bagi yang belum tahu, menjadi tahu. Bagi yang sudah pernah tahu, diingatkan kembali. Mengapa begitu? Karena beberapa waktu yang lalu, bulan Januari lalu, Menteri Agama kita, Bapak Gus Yakut, di depan umum mengutip ayat Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 itu. Dalam sebuah acara bersama PGI, ya, jadi konteksnya pada saat itu acara bersama PGI, Bapak Menteri Agama kita mengutip ayat Injil Matius yang adalah perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Bagaimana bunyinya ayat itu? Ayat itu adalah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa hukum yang utama adalah kasihilah atau cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bahasa Inggrisnya your heart. Bahasa Yunaninya kardia. Segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Soul. Your soul. Dengan segenap pikiranmu. Atau segenap akal budimu. Your mind. Jadi itu adalah perintah atau ajaran Yesus yang sangat luar biasa. Bagi ajarannya adalah kita harus mengasihi atau mencintai Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi atau segenap pikiran. Sahabat-sahabatku, dan menariknya itu diucapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut. Sehingga ini menjadi hal yang menarik. Karena di situ juga Gus Yakut mengatakan bahwa ajaran Yesus ini yang terkutip di Matius 22 ini adalah ajaran untuk seluruh agama. Jadi penekanannya di situ. Dimana di dalam ceramahnya, kalau kita dengarkan ceramahnya secara menyeluruh, Gus Yakut juga mengatakan bahwa dia benar-benar bertekad ingin menjadi menteri agama bagi seluruh agama yang ada di Indonesia. Jadi menteri agama untuk semua agama yang ada di Indonesia. Dan dalam pernyataan itu dia mengutip Injil Matius dan memberitahu kita semua bahwa Injil Matius ayat 22 yang adalah perkataan Yesus itu adalah perintah bagi seluruh manusia, bagi semua agama. Baik sahabat-sahabat, teman-teman, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini, nanti saya juga akan ada cuplikan sedikit video dari orang-orang yang kurang suka dengan statement dari Gus Yakut itu. Tapi sebelumnya kita sama-sama dengarkan lagi sedikit cuplikan perkataan-perkataan Menteri Agama kita itu ketika mengutip Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Berikut ini cuplikan videonya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37 sampai 40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama. Nah teman-teman, itu tadi cuplikan videonya ya. Jadi Menteri Agama kita sangat menghormati,
mengapresiasi ayat di dalam Injil Matius. Sehingga dikutip ayat itu dan dikatakan ini adalah ajaran untuk seluruh agama, semua agama. Kasih Allah lebih dari segala sesuatu, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nah, sahabat-sahabatku, kemudian saya pribadi membuat video ini adalah juga sebagai sebuah apresiasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama kita, ya, yang sudah mau ikut, ya. Baik mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, sadar atau tidak sadar, Bapak Yakut, Gus Yakut Kolil Qomas telah ikut memberitakan Injil atau kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, dengan mengutip ayat Matius 22 ayat 37 itu. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, tetapi nampaknya dan ternyata memang dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Menteri kita itu, kemudian ada banyak respon terjadi di masyarakat. Dan salah satunya ada respon yang kurang bersimpati, ya. Ada seorang yang mengaku sebagai Pak Ustadz, ya, mungkin kurang setuju dengan apa yang disampaikan Gus Yakut karena Gus Yakut mengutip ayat Injil. Ya baik, sebelumnya kita lihat salah satu video dari seorang Bapak Ustadz yang kurang suka dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakut ketika Gus Yakut mengutip ayat Injil. Berikut ini cuplikan videonya. Karena kita mendapat kiriman ada postingan atau video Said Akil Sirat, Ketua Umum PBNU, mengatakan bahwasanya Listio Sigit adalah anggota NU cabang Nasrani, dan ada lagi pidato atau statement dari Yakut. Dia menukil dari kitab Matius, Injil Matius. Kita harus ada dua perintah di Matius. Satu, mengasihi Tuhan. Nomor dua, mengasihi makhluk Tuhan. Dia membanggakan nas ini, seolah-olah nas ini melebihi di nas-nas Quran hadisnya Rasulullah SAW. Padahal kita mencintai Tuhan itu sudah ada dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Juga tapi bahasa Qur'annya cintailah, bukan menyayangi, ya. Kalau kasih itu seolah kita memberi, padahal kita hanya menerima nikmat-nikmat Allah. Hanya kita harus punya cinta. Kalau cinta kasih itu, kasih kan harus imbal balik, padahal kita nggak bisa imbal balik. Kita hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan kebaktian seperti orang Kristen, merasa sudah berbakti, berkhidmah, ya. Berbakti itu seolah-olah punya jasa. Kita nggak punya jasa apa-apa kepada Allah SWT. Beliaulah yang punya jasa kepada kita di dunia dan akhirat. Ibadah kita ini hanya pengakuan keagungan beliau, pengakuan kebesaran Allah, hanya baca-baca Qur'annya, Fatihah dan seterusnya, hanya rukuk sujud. Apakah itu berbakti? Apakah kita meladeni? Kan tidak, ya. Kita hanya beribadah saja, tidak merasa punya jasa. Kalau mengasihi itu seolah-olah memberi, kan?
Kita tidak punya rasa memberi apa-apa, kita hanya diberi. Jadi lebih bagus bahasa Quran, ahibbu. Nah, itu tadi komentar dari seorang Bapak Ustadz ya, dalam rangka mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut terkait dengan Injil Matius 22 ayat 37. Ya, jadi pertama-tama teman-teman kita perlu mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Ustadz itu. Sebagaimana juga kita berterima kasih kepada Gus Yakut. Yang entah sadar atau tidak, Bapak Ustadz ini sebenarnya seperti Gus Yakut sedang memberitakan juga kabar gembira atau Injil Yesus Kristus yang tertulis di Matius 22 ayat 37 itu. Bahwa kita harus mengasihi Allah, Tuhan Allah, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal pikiran kita. Ini terberitakan. Meskipun maksud dari Bapak Ustadz itu dan maksud dari Bapak Menteri kita mungkin berbeda. Ya, jadi bisa dipahami kira-kira begini. Bahwa Gus Yakut ketika mengutip Injil Matius 22 itu kemudian memberikan apresiasi dan penghormatan yang besar kepada ayat itu. Bahkan dia mengatakan ini sebuah ajaran yang luar biasa, ajaran bagi semua agama. Itu disampaikan oleh Gus Yakut ya, sehingga kita sangat bersyukur. Tetapi yang disampaikan Pak Ustadz lain lagi ya. Pak Ustadz yang di cuplikan video tadi membahas ayat di Matius 22 untuk dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi beda ya, apa yang dilakukan Gus Yakut ketika mengutip Matius 22 itu dengan apa yang dibahas oleh Pak Ustadz berbeda motivasinya. Pak Ustadz itu membahas ayat itu dan dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi tidak apa-apa ya. Tetapi sahabat-sahabat, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan kritik sedikit terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz terkait Matius 22 ini. Dimana di dalam videonya Pak Ustadz itu dia nampak sekali sedang menyalahpahami atau agak gagal paham ketika membahas kata kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kata kasihilah ini menurut Pak Ustadz ini kurang tepat, kurang bagus gitu loh. Lebih bagus Al-Quran katanya begitu ya. Nah teman-teman, saya pribadi tidak masalah. Tetapi saya sebagai seorang pewarta Injil, saya perlu untuk mengklarifikasi hal ini. Ini bukan soal bagusan Injil atau bagusan Al-Quran, bagusan Al-Quran atau bagusan Injil, bukan. Tapi saya perlu mengklarifikasi kekeliruan paham atau kesalahpahaman yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Karena sudah disampaikan kepada publik, ya, maka perlu saya klarifikasi. Mengapa saya perlu mengklarifikasi? Ya, karena sebagai pewarta Injil, sekali lagi, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah. Nyatakanlah apa yang salah. Dan tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, maka sebagai pewarta Injil, jika saya melihat ada sesuatu, saya mengetahui ada sesuatu yang kurang pas atau salah, saya harus memberitahu. Saya harus mewartakan, saya harus memberitakan. Karena saya pemberita atau pewarta Injil. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, tolong perhatikan lagi, kita simak baik-baik ya, cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini ketika membahas masalah kata kasihilah. Jadi kata kasihilah Tuhan Allahmu. Ini yang ingin saya bahas supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Ini cuplikan videonya.
Dan ada lagi pidato atau statement dari Yakut. Dia menukil dari kitab Matius, Injil Matius. Kita harus ada dua perintah di Matius. Satu, mengasihi Tuhan. Nomor dua, mengasihi makhluk Tuhan. Dia membanggakan nas ini, seolah-olah nas ini melebihi di nas-nas Quran, hadisnya Rasulullah SAW. Nah, di cuplikan video itu bisa kita dengarkan bahwa Pak Ustadz ini sepertinya sudah berprasangka terlalu berlebihan kepada Menteri Agama kita, kepada Gus Yakut ya. Sehingga menganggap Gus Yakut terlalu membanggakan ayat di dalam Injil Matius seolah lebih daripada Al-Quran. Padahal kalau kita mendengarkan pidato Gus Yakut secara menyeluruh, kita bisa memahami sama sekali tidak ada terkesan begitu ya. Terutama kalau kita mengerti konteksnya itu. Dimana pada momen itu Gus Yakut sedang berpidato dengan orang-orang dari PGI. Ya, jadi orang-orang dari gereja-gereja di Indonesia. Jadi konteksnya memang berbicara kepada orang-orang gereja. Maka wajar jika dia menyampaikan hal yang tertulis di dalam Alkitab atau Injil. Dan sama sekali tidak ada kesan, kalau saya menangkap ya, tidak ada kesan bahwa Gus Yakut sedang seolah-olah ingin melebihkan Injil daripada Al-Quran. Sama sekali nggak ada. Nggak ada hal seperti itu. Itu yang saya tangkap. Tetapi jika Pak Ustadz menangkapnya lain, dianggapnya Gus Yakut ingin seolah-olah mengunggulkan, membanggakan Injil lebih dari Al-Quran ya. Ya itu pendapat pribadi Pak Ustadz ya. Itu yang pertama. Menurut saya itu kurang tepat lah. Itu terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, berikut ini teman-teman. Dengarkan lagi baik-baik. Juga, tapi bahasa Qurannya cintailah, bukan menyayangi ya. Kalau kasih itu seolah kita memberi, padahal kita hanya menerima nikmat-nikmat Allah. Hanya kita harus punya cinta. Kalau cinta kasih itu kasih kan harus imbal balik, padahal kita nggak bisa imbal balik. Kita hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan kebaktian seperti orang Kristen, merasa sudah berbakti, berkhidmah ya. Berbakti itu seolah-olah punya jasa. Kita nggak punya jasa apa-apa kepada Allah SWT. Beliaulah ya yang punya jasa kepada dia di dunia dan akhirat. Ibadah kita ini hanya pengakuan keagungan beliau, pengakuan kebesaran Allah, hanya baca-baca Qur'annya, Fatihah dan seterusnya, hanya rukuk sujud. Apakah itu berbakti? Apakah kita meladeni? Kan tidak ya. Kita hanya beribadah saja. Tidak merasa punya jasa. Kalau mengkasihani itu, mengasihi itu seolah-olah memberi kan. Kita tidak punya rasa memberi apa-apa. Kita hanya diberi. Jadi lebih bagus bahasa Quran. Ahibbu. Nah teman-teman, di sini menarik ya. Pak Ustadz itu ketika mulai mau membahas tentang kata kasihilah Tuhan Allahmu yang ada di dalam Injil Matius, yang adalah perkataan Yesus loh ini. Ini perkataan dari mulut Yesus loh. Yang tercatat oleh Injil Matius ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian dia mulai mempermasalahkan kata kasihilah itu. Dan dia anggap bahwa itu kurang bagus, lebih bagusan Al-Quran ya. Sahabat-sahabatku, ya, saya tidak dalam rangka membahas bagus-bagusan yang mana. Tidak. Saya sangat menghormati Al-Quran. Saya tidak suka membanding-bandingkan. Karena ini beda, masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan. Tetapi Pak Ustadz itu nampaknya ingin membandingkan. Sekali lagi, saya pribadi, Alkitab atau Injil adalah kitab suci saya.
Dan saya sangat menghormati Al-Quran. Saya dulu sekitar beberapa belas tahun yang lalu ya, mulai tahun 2005, 2007, 2009 dan seterusnya. Saya pernah beli Al-Quran dengan uang saya sendiri itu dua Al-Quran. Yang satu saya masih ingat, terbitan Departemen Agama, warnanya hijau covernya. Yang satu lagi terbitan CV Karindo. Kemudian saya juga punya 3 Al-Quran lain. Ini dikasih sama teman, diberi teman. Ada satu teman namanya Mas Hisam pada waktu itu di Semarang. Terus yang 2 lagi diberi oleh siapa saya lupa ya. Jadi saya punya 5 Al-Quran. Hadis juga saya punya dulu, hadis Muslim dan hadis Sahih Bukhari. Saya beli sendiri itu hadis Sahih Bukhari. Ya, jadi saya sangat menghormati Al-Quran maupun hadis. Nah, sehingga jika Bapak Ustadz yang kita hormati ya, membanding-bandingkan ayat Injil dan Al-Quran dengan seolah-olah ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih bagus dari Injil, ya silahkan. Tapi saya tidak dalam rangka itu. Tetapi yang saya harus luruskan, yang saya harus klarifikasi sebagai seorang pewarta Injil adalah ketika Pak Ustadz melalui video itu, ingat ya, video itu disebarkan dan ditonton banyak orang saat ini di Indonesia. Sehingga saya harus mengklarifikasi, yaitu pada saat ketika Pak Ustadz ini membahas kata kasihilah. Kasihilah yang ada di Matius 22 ayat 37 ini. Pak Ustadz itu berargumen sedemikian rupa ingin mengatakan bahwa itu kurang bagus, intinya kesannya kan begitu. Lebih bagusan di Al-Quran, cintailah Allah. Kalau kasih itu oleh Pak Ustadz ini diartikan kasih itu kan memberi. Nah, dengan segala argumennya dia mengatakan intinya kurang bagus. Lebih bagus di Al-Quran. Cintailah Allah, bukan kasihilah Allah. Nah teman-temanku, langsung saja. Yang perlu saya klarifikasi adalah sebenarnya kata kasihilah Tuhan Allahmu, kata kasihilah ini yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 ini sama dengan kata cintailah. Maksudnya cintailah ini. Mengapa begitu? Karena kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris, saya bacakan ya, Alkitab bahasa Inggris ini, saya ada Alkitab bahasa Inggris Holy Bible. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Ini teman-teman bisa lihat Matius 22 ayat 37. Kelihatan ya? Ini ayat 37 ini. Jesus replied, ya. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love your Lord your God." Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, di bahasa Inggrisnya dikatakan love. Nah, ini kata kasihilah. Ini di bahasa Inggrisnya pakai kata love. Jadi bukan beri, bukan berilah. Kalau beri itu give. Tapi love. Nah, kata love ini memang dalam bahasa Indonesia, dalam kasanah bahasa Indonesia bisa diartikan juga mengasihi. Tapi mengasihi bukan ngasih. Kayak orang ngasih barang, bukan. Tapi mengasihi, kasih itu cinta. Maka dalam bahasa Inggrisnya ditulis love. Jadi ini sebenarnya tidak masalah mau disebut cintailah atau kasihilah. Artinya kalau bahasa Inggris cintailah. Ini aja yang perlu saya klarifikasi. Jadi tidak tepat jika Pak Ustadz mengatakan bahwa Matius 22 ini perkataan Yesus bukan berkata cintailah Allah, bukan. Ini justru Yesus berkata cintailah Allahmu. Buktinya apa? Di bahasa Inggris ditulis love your Lord, your God. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, sebagai tambahan sahabat-sahabatku, ini penting ya. Jadi sebenarnya begini. Jika seorang guru, ya, orang yang ngaku-ngaku guru atau ngaku pengajar atau ngaku orang berilmu, ketika mau berbicara sesuatu hal, tentu kita harus ngerti definisi yang kita bicarakan. Apalagi jika penyampaian ini disampaikan kepada depan publik.
seorang guru, seorang pengajar, orang yang diikuti banyak orang, ketika berbicara sesuatu harus paham betul definisi yang dia bicarakan. Kalau pemahamannya tidak utuh, pemahamannya tidak tepat, nanti bisa menjadi kekeliruan bahkan menyesatkan orang. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Ustadz itu sudah menyesatkan orang, tidak. Tetapi pernyataannya mengatakan bahwa membedakan antara kasih hila yang ada di Injil dengan kata cintailah yang ada di Al-Quran, ini sepertinya mengesankan ingin membanding-bandingkan. Padahal di dalam Matius 22 ayat 37 ini sama, ini katanya cintailah. Buktinya di dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf kata love. Sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Kata love yang ada di Matius 22 ini atau kasih hila teman-temanku, kalau kita membaca dalam teks atau membandingkan dalam teks aslinya, teks Yunaninya, lebih ketahuan lagi apa maksudnya. Jadi begini teman-teman, kata cinta di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan banyak kata, ada sekitar 8 kata. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa dikatakan mengasihi, menyayangi, mencintai, tiga kata itu yang umum. Mencintai, mengasihi, menyayangi. Nah, tapi dalam bahasa Yunani ada 8 kata yang bisa dipakai untuk kata berarti cinta. Tapi maknanya berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kata love atau kasih hila yang ada di Matius 22 ayat 37 ini? Kata Yunani yang dipakai di sini adalah agape. Jadi ini kasih atau cinta agape. Cinta agape ini dalam bahasa Yunani artinya adalah cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Atau sangat tulus. Cinta yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih, tulus, ikhlas. Sifatnya ini spiritual. Cinta yang sangat spiritual, sangat rohani. Inilah agape. Kemudian kata yang kedua apa yang dipakai dalam bahasa Yunani? Ada cinta yang disebut eros. Eros. Nah, eros ini artinya adalah cinta yang erotis. Cinta yang bergairah. Nah, ini biasa dipakai bagi pasangan-pasangan. Pasangan sepasang kekasih manusia itu cintanya eros, bergairah. Termasuk ketika orang berbicara tentang, dalam konteks hubungan seksual, itu adalah cinta yang dipakai adalah cinta hasrat penuh nafsu, itu eros. Kemudian, kata yang ketiga, philea. Ini semua artinya cinta loh ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi rasa bahasanya, sense of language-nya, maknanya sangat berbeda-beda ini. Yang ketiga philea. Philea ini adalah cinta penuh perhatian. Cinta penuh kesetiaan. Ini biasa dipakai bagi hubungan sahabat, persahabatan. Itu philea. Hubungan suami istri yang jadi seperti sahabat itu juga philea. Disebutnya philia, hubungan cinta philea. Kalau hubungan penuh nafsu, penuh hasrat, penuh gairah, itu eros. Kalau cinta yang spiritual, yang tulus tanpa syarat, itu agape. Kemudian yang keempat, apalagi? Nah, ini penting dipahami teman-teman. Yang keempat tuh philautia. Philautia tulisannya. Nah, cinta philautia ini adalah bisa dipakai sebagai cinta sesama manusia, tapi juga cinta kepada diri sendiri. Ya, atau cinta
ya semacam narsis gitulah. Itu philausia. Kemudian kata cinta dalam bahasa Yunani yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima sini ya, tak tulis ya. Yang kelima ini adalah storge tulisannya ya, storge. Storge ini adalah suatu cinta yang sifatnya kekeluargaan. Cinta hubungan yang kekeluargaan, seperti ya keluarga, seperti hubungan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, ya hubungan kekeluargaan. Itu cinta storge. Kemudian yang keenam, kata yang dipakai adalah pragma. Pragma ini adalah lawannya eros. Nah, jadi ini lawannya eros. Lawan katanya, bukan lawan katanya ya. Lawan sifatnya. Jadi kalau eros itu bergairah, penuh nafsu, terus sesaat ya. Eros itu sifatnya sesaat. Ya enggak bisa lama. Sedangkan pragma ini cintanya lebih langgeng. Atau cinta yang sifatnya abadi. Pragma ini cinta abadi, setia ya. Cinta yang setia. Kemudian yang berikutnya adalah ludus. Yang ketujuh. Ludus ini adalah cinta senang-senang. Atau cinta yang sifatnya apa ya? Kayak tergila-gila. Terobsesi gitu ya. Cinta tanpa komitmen. Lust. Kalau bahasa Inggrisnya sepertinya ya. Apa ya? Liar, gila, tergila-gila begitu, tanpa komitmen. Kemudian yang ke-8 sekarang. Nah, ini yang terakhir. Adalah mania. Mania ini mirip di bahasa Indonesia ada kata maniak ya. Ini cinta yang sangat sangat tergila-gila, obsesif. Jadi takut kehilangan, saking cintanya takut kehilangan, terlalu memperhatikan, ya, betul-betul merasa memiliki. Takut kemudian bisa menimbulkan kemarahan, kecemburuan yang membabi buta. Itu cinta mania namanya. Mania. Ya, mania. Nah, jadi di dalam bahasa Yunani, kata love itu terbagi menjadi 8 jenis ini. Dan di dalam Injil Matius ayat 22 sampai 37 sampai 40 ini, kata yang dipakai adalah agape, yaitu cinta yang penuh dengan ketulusan, cinta yang rohani, yang spiritual, cinta yang tanpa pamrih. Itu yang dimaksud dengan agape. Jadi ketika Yesus berbicara di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini, cintai atau kasihilah Tuhan Allahmu. Agape lah kepada Tuhan Allahmu. Jadi kasihi, cintai, sayangi Tuhan Allahmu tanpa pamrih, dengan tulus, ikhlas. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dengan segenap hati. Hati dalam bahasa Inggrisnya ditulis heart, with your heart. Bahasa Yunaninya kardia. Segenap jiwa, dengan segenap soul, your soul. Dengan segenap mind, pikiran, akal budimu. Jadi kalau kita mengasihi Allah itu oleh Yesus diajarkan seperti ini. Harus tulus, ikhlas. Agape, cintanya itu agape. Dengan sepenuh hati. Jadi hatinya, pikirannya, jiwa raganya, agape. Jadi seperti itu. Inilah konteks Matius 22 ayat 37 yang tepat. Ya. Jadi buat Bapak Ustadz atau ada orang-orang yang berpemikiran seperti Bapak Ustadz itu mungkin menyangka bahwa di dalam Injil Matius 22 ayat 37 ketika Yesus berkata kasihilah atau cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu ya. Jangan disalahpahami dengan makna yang lain ya.
Sekali lagi saya hanya mengingatkan, saya bukan guru teman-teman. Saya bukan guru, saya tidak mengajari, tapi saya hanya mewartakan apa yang harus saya beritakan, apa yang harus saya wartakan. Jadi buat siapapun sekali lagi, ya terutama teman-teman yang mengaku sebagai guru atau mengaku sebagai orang berilmu, ya seharusnya kalau mau berargumen, apalagi didengar banyak orang, itu harus hati-hati dan harus memahami dulu definisi dari apa yang ingin dia bicarakan. Nah, dalam hal ini ketika membicarakan Injil, Injil adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus yang dicatat dalam Matius 22 ayat 37 ini, harus paham juga, ya. Jadi sama sekali tidak tepat jika Pak Ustadz tuh mengatakan bahwa maksudnya di Injil ini untuk apa? Memberi, ngasih, bukan cinta. Itu kurang pas. Karena di dalam bahasa teks aslinya justru dikatakan ini cinta yang tanpa syarat. Jadi agape. Agapelah Allah, Tuhan Allahmu. Cintailah dengan tanpa syarat, dengan tulus secara spiritual. Itu yang benar. Baik, sekian saja sahabat-sahabat. Semoga video ini bisa menjadi berkat sekaligus menjadi kabar gembira yang lebih luas. Yesus ajarannya mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, hatimu, dan akal budimu. Dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom.